Demikianlah materi hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran atau ingin mengulang kembali materi yang kurang jelas, waktu tempat kami silakan. Saya. Namanya siapa? Nama saya Enda. Ada lagi? Saya, Maria Sebumean. Ada lagi teman-teman? Nama saya Gabriel. Saya persilakan untuk teman kami Anda. Apa pertanyaan yang ingin diajukan? Menurut pengalaman dan pendapat Anda tentang bagaimana cara menanggulangi atau meredam konflik-konflik ataupun pelanggaran-pelanggaran HAM ataupun penyalahgunaan HAM di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Menurut Anda, untuk saat ini apa hambatan yang dialami seseorang ketika mendapatkan HAM yang tidak layak? Apa saja pandangan Anda menyebabkan pelanggaran HAM dan demokrasi? Baiklah, nanti akan menjawab pertanyaan dari teman kita Anda. Yaitu pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara menanggulangi konflik penyalahgunaan HAM di lingkungan masyarakat maupun sekolah? Solusinya atau tindakan yang dapat kita ambil yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan tindakan hukum kembali. Seperti contoh di lingkungan masyarakat sekarang terjadi banyak demo di beberapa tempat, khususnya kita ambil bagian di Jakarta Pusat terjadi demo hingga terjadi pembakaran beberapa tempat-tempat umum atau penjarahan di beberapa rumah DPR. Kita dapat menemukan solusi yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Seperti contoh di masa sekarang terjadi banyak demo di beberapa tempat, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Terjadi pembakaran beberapa tempat umum, rumah DPR dijarah karena masyarakat tidak mendapat jawaban yang sesuai. Mereka melarikan diri pada saat masyarakat ingin menyampaikan aspirasi. Itulah sebabnya terjadi demo yang begitu kacau. Oleh sebab itu penegakannya dapat dilakukan dengan mendengarkan aspirasi rakyat, mengevaluasi menyeluruh seluruh apa yang terjadi untuk mendapatkan keputusan atau pengambilan jalan tengah bagaimana solusinya agar masyarakat tidak dirugikan dan DPR juga tidak dirugikan atau sama-sama menguntungkan. Terima kasih. Bagaimana teman-teman kami yang Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Eva. Pertanyaannya yaitu, mengapa seseorang tidak mendapatkan HAM yang adil dari berikan contohnya? Yang pertama, mengapa itu seseorang tidak, karena kurangnya penegasan hukum yang ada di negara ini. Dan contohnya sebagai berikut itu, masyarakat yang mencoba menyampaikan aspirasi namun tidak didengarkan. Sebenarnya HAM ini juga memiliki pandangan yaitu hak asasi manusia. Artinya seseorang masyarakat itu berhak mendapatkan hak yang akan didapatkannya. Contoh yang mendapatkan hak itu bantuan sosial berupa sembako atau biaya-biaya pokok hidup lainnya. Itu tidak didapatkan secara merata, makanya seseorang itu tidak mendapatkan HAM yang rata dengan masyarakat lainnya. Begitu jawaban dari kami. Apakah pertanyaan tersebut dapat? Apakah jawaban tersebut dapat diterima? Baiklah, kami akan jawab pertanyaan dari teman kita, Gabriel, yaitu apa saja faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM dan demokrasi. Salah satunya tadi yaitu kurangnya penegakan HAM, penegakan hukum terkait dengan hak asasi manusia,